Itu bisa dituntut ke pengadilan. Kenapa? Urusan gender urusan orang gitu loh. Itu nggak boleh sebenarnya. Apalagi bongkar-bongkarnya harus tahu siapa dia, itu nggak boleh. Di Jerman nggak boleh kayak gitu. Itu privacy. Sebagai orang yang pintar harus paham itu semua. Nggak boleh kayak gitu. Mau dia apa transgen apa gendernya itu bukan urusan orang. Terlalu julid, terlalu sok mau tahu, sok ngurusin orang. Oh, kalau dia jangan heran, dia semua serba bisa. Bayangkan di persidangan aja dia bisa banting-banting mic ya kan, udah kayak anak metal. Terus ditangkap polisi ngamuk-ngamuk, ya kan? Sujud-sujud syukur, nangis-nangis, pencitraan, nggak taunya, ngurusin orang ngeri kali mulutnya. Terus kenapa dia nggak keluar negeri? Adalah hubungannya dengan JPU menuntut banding kebebasannya. Jangan lupa, jangan kalian anyepin, rugi ya. Ya, LP gue udah mau jalan ini. Yuk, bisa yuk, diingat kembali. Praharanya ya, dibakar kembali. Biar jangan pencitraan deh dia. Sok-sok kalem, sok adem, sok nggak level ngeladeni gue. Gaya elu. Nanti nangis. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Bunda Korla akhirnya pulang ke Jerman. Dan jadwalnya maju dari jadwal yang seharusnya. Hal itu karena di Indonesia dia merasa tidak nyaman dan tertekan karena banyak orang yang mencaci dia dan membongkar aibnya. Salah satunya adalah Nikita Mirzani dan kemudian ada Farhad Abbas yang bahkan mensomasi dia. Bunda Korla pun akhirnya memutuskan pulang ke Jerman lebih awal dan kembali menjalani kehidupannya seperti biasa di Jerman. Sementara itu Nikita Mirzani sendiri mengatakan bahwa Bunda Korla ini sebenarnya warga negara Indonesia, bukan warga negara Jerman. Karena itulah dia masih dituntut berdasarkan hukum Indonesia. Dan Nikita Mirzani mengatakan bahwa memang untuk Igun Maharani Kemala dia sudah memaafkan, dan tapi untuk Bunda Korla meskipun sudah minta maaf karena menyenggol anaknya, Nikita Mirzani belum mau memaafkan, menunggu hatinya lapang. Ini udah damai sama engkong? Belum. Aku tidak akan memaafkan orang yang sudah mencaci, memaki anak gua. Walaupun dia udah meminta maaf lewat Kak Igun, lewat live Instagramnya, tetap berat. Ya katanya udah maafin. Itu maafin buat Maharani sama Sandi sama Kak Igun. Karena mereka gak pernah bawa anak gue dalam berperang. Kalau singkong kan bawa anak. Nah, meskipun sudah pulang ke Jerman, nampaknya Bunda Korla masih kesal dengan Nikita Mirzani dan juga Farhad Abbas yang terus saja menyerangnya saat di Indonesia. Karena itulah Bunda Korla nampaknya karena kini banyak yang mendukung, orang yang mau speak up seperti Zanza Bella yang menyerang Nikita Mirzani, kini Bunda Korla nampaknya bangkit guys dan kembali menampar Nikita Mirzani. Karena sekarang Bunda Korla banyak yang mendukung dan banyak yang melawan Nikita Mirzani. Akhirnya Bunda Korla pun berani speak up kepada Nikita Mirzani. Orang-orang seperti itu menurut Bunda di Jerman itu bisa dihukum dan masuk ranah pidana karena mencampuri urusan orang. Bunda Korla dihargai di negeri orang, tetapi di negeri sendiri ada saja yang mencaci dan iri hati dengan kesuksesan yang didapat
menjelaskannya. Karena nganggur, nggak punya kerjaan. Yang diusir orang Indonesia pula. Sebagai orang Indonesia pulang ke Indonesia diginiin, apa nggak tambah ribet? Pala-pala aku tinggalkan Jerman itu, tinggal ke Indonesia ini. Orang saya masih orang Indonesia, Bunda nggak jadi warga negara Eropa. Kalaupun mau, Bunda bisa jadi warga Indonesia, tapi Bunda nggak bisa. Saya cinta Indonesia. Saya pulang Indonesia makan kotor, makan nasi Padang. Orang Indonesia diusir sendiri. Di luar negeri aja Bunda dihormatin, dihargai. Walaupun orang Indonesia dihargai hak asasi Bunda. Masa gue pulang ke negara gue sendiri gue diinjak-injak? Itu dulu. Sekarang gini, Bunda aja, Bundanya orang Indonesia, tinggal di Eropa, hak asasi Bunda tuh dihargai. Gue kembali ke Indonesia, ke tanah lahir gue, suruh gue pulang ke negara orang. Ngapain? Ini negara gue. Pokoknya itu hari-hari makan. Mau nengok hari-hari. Ribet, orang-orang kayak gitu ribet, bising, ngerecokin tahunnya, nggak punya kerjaan. Ngerecokin, hak asasi orang direcokin, gender diurusin. Emang nggak punya gender? No binatang, no cari gendernya. Iya, jadi kayak gini lah. Ini gue pulang ke negara gue sendiri, masalah gender gue diurusin. Di luar negeri aja orang nggak peduli dengan gender gue, tapi benar-benar orang tujuannya apa? Ngejatuhin gue maksudnya dengan gender gue. Anak-anak gue tuh senusantara, nggak penting siapa gue, nggak penting siapa gender gue. Yang penting gue menghibur. Nah lu sibuk-sibuk dengan gender gue, emang gak punya gender lo? Malu, katanya orang pintar. Orang pintar sekolahnya tinggi, mengerti hak asasi manusia, tapi gender orang diurusin. No binatang, no gendernya diurusin. Pakai baju serba salah. Selama ini kan Bunda lihatnya di Jerman, begitu di Indonesia Bunda lihat seperti biasa. Nah terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Korla tetap tenang, santuy saja, terus berkarir, tetap berkarya, dan teruslah menghibur anak-anak Bunda, fansmu seluruh Indonesia. Dan saya doakan mudah-mudahan Bunda Korla dalam waktu dekat bisa membangun rumah untuk keluarganya di Medan. Dan saya berharap Bunda Korla betah di Indonesia dan menjadi rising star di ibu kota Jakarta. Nggak usah balik lagi ke Jerman, paling kalau balik pun paling kemas-kemas pindah ke Jakarta. Dan saya yakin Bunda Korla akan semakin bersinar ya, meskipun diterpa oleh bacotan mulut orang yang iri, dengki ya, itu biasa aja Bunda. Namanya sebanyak itu orang mencintai kita, sebanyak itu juga orang yang tidak suka dengan kita. Tapi itu bukan sebuah persoalan. Yang paling penting adalah bagaimana Bunda tetap berkarya menghibur kita semua gitu loh. Lama-lama gue ngefan nih sama Bunda nih. Ya Allah, bandit. Nah, gitu ya. Jadi buat lu pengacara yang katanya mau laporin Bunda Korla, bahkan mau somasi, saya tanya sama kamu, apa argumentasi hukum kamu sehingga mau melaporkan Bunda Korla? Somasi apa? Apa masalah yang dibuat oleh Bunda Korla sehingga kamu buat laporan? Jangan sampai ya bacotan kamu itu merendahkan kamu. Ya, jangan sampai cuapan kamu itu merendahkan kamu dan menunjukkan kualitas kamu yang sebenarnya. Dan saya ya dengan segala kerendahan hati ya akan membela dan mendukung Bunda Korla, karena menurut saya Bunda Korla pantas dan patut untuk dibela. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali orang yang coba ganggu-ganggu Bunda Korla hanya karena ya kalimatnya yang katanya kurang pantas, pakaiannya kurang pantas, ya kan? Itu semua entertain, bro. Ya. Jadi jangan baper lu gitu lah. Jadi kalau misalnya nanti laporan kamu diterima, kita sama-sama kawal dan bantu Bunda Korla. Semangat terus.